Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jaltuzana. Oke, ini sih video pertama kali ya aku ngisi di channel YouTube aku. Aku di sini mau menceritakan, nggak menceritakan sih, mau ngasih tahu gitu tentang aku tuh sebenarnya kuliah di mana sih. Soalnya banyak tuh teman-teman yang nanyain sama aku, sebenarnya Dede kuliah di mana gitu kan. Nah, daripada aku capek gitu kan ngejawabin satu persatu gitu, mending aku bikin video ini dan sekalian semua tahu kalau aku itu masuk di universitas mana gitu. Awalnya sih sebelum aku masuk ke universitas yang sekarang aku belajar ini, aku itu keterima di Institut Teknologi Sumatera jalur SBM, dan karena tidak diizinkan oleh orang tua dan tidak bisa jauh dari orang tua, jadi nggak aku ambil yang di sana karena ya harus nyebrang kan, karena harus nyebrang gitu, jadi aku nggak bisa ambil ternyata. Ya padahal sayang gitu kan, udah masuk jurusan yang aku inginkan, masuk PTN dan dapet bidik misi juga, cuman ya karena belum jalannya juga kan, dan emang bukan takdir aku gitu buat masuk situ, jadi aku nggak diambil gitu. Nah sebenarnya dari itu kuliah di mana sih, pasti banyak yang nanya kayak gitu, soalnya kayak kenapa sih, kayak penasaran banget sama aku gitu kan. Ya iya, aku di sini mau ngasih tahu ya kalian semua yang masih penasaran tentang aku kuliah di mana gitu. Nah, saat ini aku belajar di Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung. Nah, di sini aku akan menjelaskan gitu kan, bisa jadi mahasiswa UT itu kayak gimana gitu kan. Terus karena ada sebagian yang tahu aku udah masuk UT gitu, dan kebetulan teman-teman aku juga banyak yang nanyain, katanya di UT gimana sih Dek gitu. Terus kenapa sih Dede jadinya ke UT gitu, kenapa nggak ke swasta yang lain gitu. Ya karena aku kan biasa aja gitu kan, dan aku cari yang universitas yang terjangkau gitu dengan ekonomi aku gitu. Dan untuk biar aku nggak boring kuliah di UT itu, dan aku itu sambil bekerja gitu. Dan ada sebagian teman aku yang udah tahu gitu kalau misalnya aku itu kerja dan kuliah di UT, dan kebetulan juga ada teman-teman aku tuh yang sama, dia juga kerja gitu cuman nggak kuliah gitu. Nah pas tahu aku kuliah di UT, ya gitu banyak yang nanyain gitu, katanya teh Dek gimana sih kok bisa gitu kuliah bisa sambil kerja juga gitu. Terus gimana sih caranya biar jadi anak UT juga gitu. Nah banyak banget tuh yang nanyain, terus sistemnya kayak gimana, pembayarannya kayak gimana gitu, jarak belajarnya juga kayak gimana gitu, pokoknya banyak yang nanya gitu. Nah di sini tuh aku mau jelasin gitu, eh, cara belajar di UT tuh kayak gimana. Di sini aku akan jelaskan 4 poin penting yang jadi inti buat bisa masuk ke universitas terbuka, terus kita mengenal UT itu kayak gimana gitu. Itu menurut aku ya. uh, yang pertama di sini aku akan jelaskan caranya menjadi mahasiswa UT itu kayak gimana gitu ya, prosedurnya gitu. Nah aku sih awalnya kayak cari-cari tentang web UT gitu. Nah terus karena kebetulan bokap gitu kan, ayah aku gitu, ayah aku juga lulusan universitas terbuka juga, jadi aku dibantu sama beliau gitu. Terus aku buka web UT, dan di situ ada web ya ut.ac.id, pokoknya itulah. Nah di situ aku klik, terus itu aku baca tentang prosedur mahasiswa baru gitu. Dan di situ aku ngisi form gitu, kayak upload gitu, ngisi form, upload dokumen kayak gitu. Nah dan di situ perintahnya udah ngisi form sama dokumen di universitas terbuka itu, kita tuh emang harus datang ke UT-nya gitu buat ngasih berkas yang diupload tersebut. Kalau enggak kita bisa kirim pos berkasnya ke UPJJ UT Bandung.
Lalu yang kedua, di sini aku akan jelaskan tentang gimana ya, sistem belajar di UT. Nah, sistem belajar di UT itu nanti kalian kalau misalnya udah menjadi mahasiswa UT, nanti kalian pilih jurusan yang kalian inginkan. Nah, nanti di jurusan kalian tuh ada sistemnya gini, ada SIPAS dan non SIPAS. Yang SIPAS itu sistem paket semester. Itu udah diatur semua sama UT, dari mata kuliah, biaya gitu, biaya kuliah juga, pertemuan juga udah diatur sama UT-nya gitu. Jadi kalian tinggal terima jadi kalau yang SIPAS. Dan yang kedua itu ada non sistem paket semester. Jadi dari perbedaan dari SIPAS dan non SIPAS itu, kalau yang non SIPAS mata kuliah itu kita yang menentukan, kita yang milih gitu. Terserah kita mau ngambil yang mana dulu yang sekiranya kita penting. Ya pokoknya kita lah yang atur gitu, yang atur mata kuliah gitu. Dan sistem pembayarannya pun sesuai dengan dengan SKS-nya gitu. Yang ketiga, aku akan jelaskan cara belajar di UT. Karena banyak yang nanya nih, kayak dia belajar di UT kayak gimana, ntar kuliahnya kayak gimana, ngerti enggak sih gitu kan. Nah, di UT itu simpel banget pokoknya. Cara belajarnya itu ya fleksibel gitu, sewaktu kalian ada gitu. Ya bukannya seenaknya ya kita di waktu gitu. Nanti tuh kita bakal disuruh buka web e-learning gitu kan. Nah, dari e-learning itu kita akan mulai perkuliahannya. Di situ akan berisi materi, berisi diskusi, dan isinya tugas gitu. Nah, di e-learning itu kita akan tutorial online, dan tutorial online itu emang wajib deh kayaknya bagi yang belajar UT gitu. Nah, dari tuton itu kan berisi 8 sesi. Nah, dari 8 sesi itu emang selama satu semester kita tuh udah gitu, kita belajar cuma 8 sesi itu. Nah, setiap sesi itu biasanya itu dikasih waktu seminggu. Misalnya kita nih ambil mata kuliah 7 mata kuliah ya. Nah, nanti tuh sesi 1 di 7 mata kuliah itu dibuka semua, tapi hanya sesi 1. Jadi kita menyelesaikan sesi 1 semua mata kuliah gitu. Nah, dan biasanya itu dikasih waktu seminggu buat ngisi diskusi. Nah, gitu. Nah, kita itu harus lihat gitu, di sesi 1 itu kita belajar tentang apa gitu. Kita samakan dengan modul kita gitu yang ada. Nah, kita samakan, terus kita belajar sendiri. Di UT itu emang bener-bener kalian harus inisiatif ya, kalian harus bener-bener belajar mandiri. Oke ya, emang di situ emang isinya orang dewasa semua gitu kan, jadi emang harus inisiatif sih belajarnya. Nah, nanti gitu setiap sesi kita lihat, oh kita belajar ini nih, nah kita samakan dengan modul kita belajar itu. Nah, sebelum kita ngisi diskusi di setiap sesinya, nah kita harus belajar atau kita baca-baca modulnya dulu. Nanti juga akan ada kok setiap sesi itu ada inisiasi yang berisi ringkasan dari materi tersebut. Pokoknya gampang lah, kalian pasti bisa kok, sumpah. Nah, nanti tuh di tuton tuh ada tugas juga. Nah, tugas itu presentasinya buat IP tuh cukup besar, itu sekitar 50% dari nilai tugas itu bakal berpengaruh bagi IP kalian. Nah, tugasnya itu dari 8 sesi ini akan berisi 3 tugas. Tugas pertama itu akan muncul di inisiasi 3, tugas 2 akan muncul di inisiasi 5, dan tugas 3 itu berisi di inisiasi 7. Nah, nanti kalian bakal dikasih waktu juga untuk ngerjain tugasnya gitu. Pokoknya banyak waktu kok buat ngerjain tugas sama diskusi, dan aku percaya kalian emang bener-bener niat belajar, pasti ada waktu buat menyempatkan ngisi diskusi dan ngisi tugas. Nanti kalau misalnya kalian udah terdaftar jadi mahasiswa universitas terbuka, berkas udah beres gitu kan, udah nggak ada yang ketinggalan gitu, pembayaran udah, dan mata kuliah juga kalian udah ngisi gitu kan,
Pokoknya di situ kalian ntar bakal dikumpulkan gitu, akan ada yang namanya OSMB. Nah ya terkenalnya seperti ospek-ospek gitu kan, cuma nanti kalian di OSMB itu bakal dijelaskan cara belajar di UT kayak gimana gitu. Nah itu nggak lama kok, paling cuman sehari, dan itu hari Minggu aja. Nah minggu berikutnya nanti kalian bakal ada PKBJJ gitu ya, kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya PKBJJ itu nanti kalian bakal dikasih tahu tentang gimana caranya ntar belajar di Tuton gitu. Nah, kalian bakal dijelasin kok, dan ntar seiring waktu dan kalian praktekkan langsung, kalian bakal ngerti sendiri kok gimana sistem belajarnya di UT. Dan yang terakhir aku akan jelasin yang keempat, yaitu sistem pembayaran uang kuliah di UT itu kayak gimana gitu. Nah kan tadi sebelumnya aku udah bilang kan ada SIPAS dan non SIPAS. Kalau misalnya SIPAS itu udah ditentuin sama UT-nya gitu, kalian terima jadi gitu. Misalnya semester sekarang kalian harus bayar segini, ya udah kalian bayar segitu sesuai dengan sistem kalian yang pilih gitu. Nah kalau yang SIPAS. Nah sedangkan kalau yang non SIPAS, nah kalian itu membayarnya sesuai SKS. Nah kalau misalnya kalian ambil 20 SKS, nah tinggal dikalikan gitu harganya sesuai prodi kalian, karena setiap prodi itu beda-beda harga SKS-nya gitu. Nanti tinggal dikalikan 20 SKS dan berapa gitu, dan itu udah bayar modul juga. Gak mahal kok bayar di UT, serius sumpah. Paling mahal tuh 2,5 juta, itu paling mahal, dan sisanya di bawah 2,5 juta. Pokoknya terjangkau lah untuk kalian yang ingin mandiri gitu. Oke guys, mungkin segitu ya yang bisa aku jelasin tentang universitas terbuka, itu tempat aku belajar gitu. Itu menurut aku poin penting gitu yang sering ditanyakan teman-teman aku gitu, yang mau masuk UT gitu. Kebetulan emang teman-teman aku juga ada yang kerja gitu kan. Nah dia juga pengen kuliah gitu. Nah jadi mereka sering menanyakan keempat hal itu gitu. Menurut aku emang itu penting aku jelasin ke kalian semua. Jika kalian berminat masuk universitas buka dan ingin mandiri, kalian boleh deh masuk ke universitas terbuka dan bergabung menjadi mahasiswa universitas terbuka. Oke guys, cuman segitu ya yang bisa aku jelasin. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang emang sekiranya lagi kerja gitu, pengen kuliah kan. Nah tapi bingung tuh gimana. Nah kalian bisa gabung ke universitas terbuka. Pokoknya simple deh, fleksibel belajarnya, nggak perlu ribet dan nggak perlu repot. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.